Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya nanti dalam keberjalanannya materi ini teman-teman bisa kenal dengan saya dan bisa mempelajari materi ini dengan mudah. Perkenalkan, saya Rafa Fian Valenas Pratiwi dan di sini saya akan membersamai teman-teman semuanya pada materi hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kegiatan administrasi perkantoran, yaitu terkait dengan pengelolaan dokumen dan arsip kantor. Kita akan belajar mulai dari pengertiannya, jenisnya, fungsi dokumen dan arsipnya itu seperti apa, sampai dengan bagaimana cara mengelola dokumen digital menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud secara aman dan juga etis, teman-teman. Jadi, teman-teman semuanya, siapkan catatan teman-teman semuanya, dan mari kita mulai pembelajaran bersama kali ini. Oke, next. Teman-teman semuanya, pada materi ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan dua pertemuan sekaligus ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan pengertian, jenis, fungsi dokumen, dan arsip kantor. Kemudian nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, saya akan mempelajari, kita semuanya akan belajar mengenai pengelolaan dokumen digital dan sistem penyimpanan berbasis cloud serta etika dan keamanan dalam pengelolaan arsip digital. Oke teman-teman semuanya. Teman-teman pastinya sudah tidak sabar kan dengan materi kali ini karena memang materi kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan zaman juga nih teman-teman terkait dengan arsip digital. Oke, yang pertama terkait dengan pengertian dokumen. Teman-teman sebelumnya pasti sudah familiar dengan dokumen itu apa sih dan pastinya teman-teman juga sudah tahu nih banyak yang tahu di sini terkait dengan dokumen itu apa. Jadi teman-teman, dokumen itu adalah catatan informasi tertulis, sedangkan arsip itu adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur dan memiliki nilai guna seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dokumen. Oke teman-teman, untuk yang pertama dokumen pribadi. Jadi, dokumen pribadi ini adalah surat-surat yang berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Nah, contohnya itu seperti akte kelahiran, STTB, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada dokumen niaga. Jadi untuk dokumen niaga ini adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa jual beli atau di dalam dunia perdagangan. Untuk contohnya itu seperti cek, kwitansi, wasel, saham, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah dokumen sejarah. Jadi, dokumen sejarah ini adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya ini ada naskah proklamasi, naskah sumpah pemuda, batu tertulis, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada juga dokumen pemerintah. Jadi dokumen pemerintah itu adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara seperti itu. Contohnya ini ada Undang-Undang 1945, kemudian ada juga keputusan presiden dan ada juga peraturan daerah. Dan mungkin contohnya masih ada banyak lagi teman-teman. Selanjutnya ada juga nih teman-teman terkait dengan jenis-jenis dokumen yang ditinjau dari segi ruang lingkup dan bentuk fisiknya. Yang pertama itu dokumen literal. Jadi, dokumen literal itu adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam seperti buku, kemudian ada juga makalah, koran, pita kaset, film, dan lain sebagainya. Jadi, untuk titik berat dokumen literal ini adalah informasi yang yang terdapat pada benda seperti itu teman-teman. Jadi untuk dokumen literal ini dibahas secara khusus dalam bentuk bidang ilmu perpustakaan. Kemudian teman-teman untuk yang kedua ini ada dokumen korporal. Jadi untuk dokumen korporal itu berwujud benda sejarah seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno yang meliputi ada keris, arca, batu pualam, pakaian adat, mata uang kuno, dan lain sebagainya. Dokumen korporal ini disimpan dalam museum dan dipelajari dalam bidang ilmu permusiuman.
Kemudian ada juga dokumen privat. Untuk dokumen privat ini adalah dokumen yang berwujud surat menyurat ataupun arsip. Bidang penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam bidang ilmu kearsipan. Seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah dokumen yang ditinjau dari fungsinya. Yang pertama itu ada dokumen dinamis. Jadi, dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Untuk dokumen dinamis ini ada tiga macamnya juga teman-teman. Jadi yang pertama ada dokumen aktif adalah dokumen yang masih dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan. Kemudian ada juga dokumen semi aktif, adalah dokumen yang frekuensinya penggunaannya itu sudah menurun teman-teman. Terus kemudian yang ketiga ini ada dokumen inaktif, yaitu dokumen yang sudah sangat jarang digunakan, seperti itu. Selanjutnya, untuk dokumen yang ditinjau dari fungsinya yang kedua itu adalah dokumen statis. Jadi, dokumen statis itu adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya ke slide yang berikutnya. Oke, di sini ada berbagai macam fungsi dokumen teman-teman semuanya. Pastinya teman-teman semuanya juga sudah paham dan familiar terkait dengan fungsi dokumen. Namun di sini saya akan menjelaskan yang lebih jelas lagi terkait dengan fungsi dokumen. Di sini ada beberapa hal yang saya sebutkan ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi, terus kemudian yang kedua sebagai bukti dari sesuatu yang sudah dikerjakan atau dilakukan, kemudian yang ketiga ini sebagai data pendukung apabila ada masalah, kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan, dan selanjutnya ada sebagai sarana pengendalian dan pengawasan, dan fungsi yang terakhir ini yang saya sebutkan di PPT ini yaitu sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Tentunya teman-teman, fungsi dokumen itu masih banyak lagi dan fungsinya itu sangat relevan di dunia administrasi perkantoran. Maka dari itu teman-teman semuanya, teman-teman harus paham mengenai dokumen itu seperti apa dan juga fungsi-fungsi dokumen tersendiri itu seperti apa. Kemudian teman-teman langsung saja kita next ke slide yang berikutnya. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai dokumen, di sini kita juga akan membahas mengenai pengertian arsip kantor. Jadi, arsip kantor itu adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format apapun atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip biasanya berisi sumber-sumber primer yang terakumulasi selama masa hidup suatu organisasi atau individu, kemudian disimpan untuk menunjukkan ke orang lain fungsi organisasi atau individu tersebut itu seperti apa. Jadi untuk arsip itu pengertiannya seperti itu teman-teman. Terus kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai arsip digital. Jadi, arsip digital itu adalah arsip yang dibuat dan digunakan dalam bentuk elektronik. Digital arsip berasal dari arsip bercetak yang diubah menjadi angka atau arsip dalam bentuk digital seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk aksesnya dan keamanan itu adalah arsip itu sendiri seperti itu, teman-teman. Jadi untuk arsip itu memang sangat krusial ya, sangat untuk masa sekarang ini, dan teman-teman di sini juga harus mempelajari mengenai arsip digital itu seperti apa karena sesuai dengan perkembangan zaman seperti ini kita harus selalu update dengan perkembangan-perkembangan itu dan harus mengikuti zaman sehingga teman-teman harus tahu mengenai arsip digital itu seperti apa dan fungsi terus kemudian contohnya itu seperti apa seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kita next aja ke slide yang berikutnya. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis arsip, teman-teman. Yang pertama itu ada arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih digunakan terus-menerus dan berlangsung pekerjaannya di lingkungan unit pengelolaan suatu organisasi. Kemudian yang kedua ini ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dan pengelolaannya oleh unit sentral dalam suatu organisasi atau instansi. Kemudian yang ketiga ada arsip statis, di mana
Arsip statis ini adalah arsip yang tidak lagi digunakan terus-menerus bagi organisasi maupun instansi. Tetapi arsip statis ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum karena memiliki nilai kebangsaan dan digunakan sebagai referensi saja, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa nih teman-teman, tebak dulu deh coba. Oke, teman-teman, betul sekali. Kita juga akan menjelaskan mengenai dengan fungsi arsip kantor. Di sini ada beberapa hal yang teman-teman, jenis-jenis fungsi tersebut. Kemudian yang pertama ini arsip tertulis, di mana arsip tertulis ini fungsinya itu berupa tulisan tertulis seperti surat dinamis, kemudian ada surat dinas, akta dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini ada arsip visual. Jadi arsip visual itu adalah arsip berupa gambar, lukisan atau pahatan yang bisa dilihat seperti relief, poster, dan lain sebagainya. Kemudian next. Oke teman-teman semuanya, kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi arsip kantor itu sendiri. Yang pertama ini ada fungsi primer. Jadi fungsi primer itu adalah nilai guna arsip yang berdasarkan kepentingan pencipta arsip sebagai penunjang ketika tugas sedang berlangsung atau setelah kegiatan selesai. Arsip ini harus mencakup nilai guna keuangan, kemudian nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi hingga ilmiah. Kemudian yang kedua ini fungsi sekunder, di mana fungsi sekunder itu adalah fungsi yang digunakan kepentingan pencipta arsip sebagai penunjang ketika tugas sedang berlangsung, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja next ke slide yang berikutnya. Kemudian di sini ada fungsi arsip menurut undang-undang. Jadi fungsi arsip menurut undang-undang itu yang pertama, fungsi dinamis, di mana arsip memiliki fungsi dinamis yang mana diperlakukan dalam proses pelaksanaan dan perencanaan secara langsung. Maksudnya itu arsip bisa digunakan dan diperlakukan untuk kegiatan sehari-hari suatu perusahaan secara langsung. Kemudian yang kedua ini fungsi statis, di mana arsip juga memiliki fungsi statis. Mereka itu tidak bisa digunakan langsung dalam proses penyelenggaraan maupun perencanaan. Jadi maksudnya arsip statis tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka arsip yang masuk tersebut dalam kelompok arsip statis memiliki taraf nilai abadi yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian next. Di sini ada pengelolaan dokumen digital dan sistem penyimpanan berbasis cloud. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah mempelajari pertemuan pertama mengenai pengertiannya, tujuan, fungsi, dan macam-macamnya ya teman-teman. Kemudian kita masuk di pertemuan yang kedua. Jadi teman-teman nanti harus sesuai dengan pembelajaran teman-teman yang ada di sekolah masing-masing. Namun ini videonya supaya lebih efisien bisa dijadikan satu ya teman-teman. Kemudian yang pertama ini saya akan membahas mengenai pengelolaan dokumen digital dan sistem penyimpanan berbasis cloud. Jadi teman-teman, dokumen digital itu apa sih? Dokumen digital itu adalah dokumen yang dibuat, disimpan, dan dikelola dalam bentuk elektronik atau digital menggunakan komputer, smartphone, atau perangkat lainnya. Kemudian dokumen ini tidak memerlukan kertas atau paperless dan dapat diakses kapan saja melalui media digital. Tentunya lebih efektif dan lebih efisien kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuka dan menggunakan dokumen ini dimanapun dan kapanpun, seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung next saja membahas mengenai karakteristik dokumen digital. Jadi teman-teman, untuk karakteristik dokumen digital itu yang pertama tidak berwujud fisik, jadi berbentuk file digital seperti itu, kemudian mudah disimpan dan dicadangkan menggunakan. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata tadi belum sempat saya jelaskan dan klik selanjutnya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Memang dalam sebuah pembelajaran itu ada sesuatu hal yang menjadi spesial gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke karakteristiknya tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya dokumen digital itu
mudah disimpan dan dicadangkan menggunakan media elektronik, kemudian dapat diakses dengan cepat melalui jaringan internet atau perangkat penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya dapat diubah dan dibagikan tanpa batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir itu memerlukan sistem keamanan digital untuk melindungi data seperti itu. Jadi untuk karakteristik dokumen digital itu sangat berbeda dengan dokumen yang manual ya teman-teman, karena memang semuanya ini berbasis digital seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini mengenai tantangan dan pengelolaan dokumen digital. Sebelumnya, sebelum ke tantangan terlebih dahulu, saya juga akan membahas mengenai etika dan keamanan dalam pengelolaan dokumen digital. Jadi yang pertama itu etikanya. Jadi untuk etikanya yang pertama teman-teman harus menggunakan cloud hanya untuk dokumen kerja yang relevan. Yang kedua, jaga kerahasiaan data pribadi dan instansi. Dan yang terakhir, hindari penyebaran file tanpa izin. Kemudian yang ketiga, itu selanjutnya adalah keamanan. Jadi etika yang kedua ini ada keamanan. Yang pertama, menggunakan password kuat dan ganti secara berkala. Kemudian yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan selanjutnya gunakan backup data secara rutin, dan yang terakhir hindari mengakses cloud menggunakan jaringan publik seperti WiFi umum seperti itu ya. Takutnya nanti teman-teman datanya itu bisa dirantas oleh orang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam pengelolaan dokumen digital. Pastinya dalam dokumen digital ini pasti juga ada tantangan yang menjadi suatu hambatan bagi dokumen digital tersebut ya teman-teman. Jadi tantangannya itu dalam pengelolaan dokumen digital yang pertama ada risiko kebocoran data. Jadi pastinya karena berbasis digital, pastinya nanti ada kemungkinan teman-teman itu dokumennya bisa dirantas oleh pihak lain seperti itu. Terus kemudian gangguan akses karena jaringan internet, pastinya WiFi itu tidak selalu lancar seperti itu ya. Nah, teman-teman pasti nanti ketika menggunakan dokumen digital seperti ini, teman-teman pasti akan menjumpai internet yang lamban atau jaringan internet yang jelek. Nah, ini menjadi salah satu tantangan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ketergantungan pada penyediaan layanan cloud, dan yang terakhir masalah kompatibilitas format file seperti itu, teman-teman. Jadi, tantangan-tantangan selain ini juga masih banyak, namun yang saya sebutkan 4 ini supaya nanti teman-teman pastinya sudah paham mengenai hal tersebut. Oke, teman-teman semuanya. Gimana nih setelah kita mempelajari semua materi pada pertemuan satu dan pertemuan kedua? Pastinya sangat seru dan sangat mengesankan ya materi kita pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Nah, teman-teman semuanya, saya harap dengan teman-teman semua bisa menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham dan lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan seperti itu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau ada satu dan lain hal dalam penjelasan ini kurang jelas seperti itu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.